Halo semuanya, kami dari Divisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Himpunan Mahasiswa Listrik. Dan di sini kita akan menampilkan dan membahas topik-topik yang akan berguna bagi kalian. Topik yang kita bahas sekarang adalah metode analisis rangkaian. Jadi sebenarnya apa sih metode analisis rangkaian itu? Oke, jadi metode analisis rangkaian itu adalah salah satu cara atau bisa dibilang alat bantu juga untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian. Overall ini rangkaian listrik ya. Yaitu analisis ini digunakan apabila nih konsep dasar kayak hukum Ohm sama hukum Kirchhoff yang emang kalian udah ketahui nih sejak SMP itu nggak bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Overall, jika kalian bingung, saya akan ngasih tulisannya di layar ini. Kalian bisa screenshot dan kalian bisa rangkum di buku catatan kalian masing-masing. Ada dua metode analisis rangkaian. Yang pertama, analisis node. Kemudian yang kedua, analisis loop. Tapi buat video ini kita bahas analisis node terlebih dahulu. Yang paling penting adalah kalian harus mengetahui node itu apa. Di layar teman-teman udah kelihatan tuh node itu apa. Jadi node itu adalah suatu titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Kemudian yang kedua, analisis node itu berprinsip pada hukum Kirchhoff. Nah, untuk poin 1, jika kalian gak kebayang tuh gimana titik pertemuan dari dua atau lebih rangkaian, kita bisa lihat gambar berikut ini. Coba kalian bisa nebak gak di mana node atau titik simpul pada gambar ini? Ada yang tahu? Ada nggak? Oke, ingat-ingat lagi. Titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Kalian coba ingat-ingat deh. Elemen rangkaian itu ada resistor, kemudian sumber tegangan, dan yang lain-lain. Di situ ada 6 titik, ada titik A, B, C, D, E, F. Jadi untuk node pada rangkaian tersebut adalah titik A, B, C, dan E. Contoh, titik A dia titik yang mempertemukan dua elemen rangkaian antara resistor yang 1 ohm dengan sumber tegangan yang 12 volt. Begitupun dengan yang lainnya. Namun kenapa saya tidak menyebutkan titik D dan F sebagai node? Karena node sebenarnya titik D dan F itu sama halnya dengan E. Jadi bisa dikatakan titik F sama dengan titik E sama dengan titik D. Jadi mereka mempertemukan dua elemen rangkaian, hanya saja sama pada titik yang sama. Jadi saya anggap sama. Nah, sekarang kita balik lagi ke dua poin yang tadi. Nah, kalian masih ingat nggak hukum Kirchhoff itu? Kayak gimana? Oke, kalau lupa saya cantumin di sini. Oh iya, saya lupa, ada yang kelewat. Jadi hukum Kirchhoff yang dipakai itu hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi intinya hukum Kirchhoff ini berbunyi jumlah arus masuk harus sama dengan jumlah arus keluar. Untuk lebih lengkapnya saya akan tampilkan di layar ini, kalian bisa screenshot. Untuk lebih jelasnya atau kalian masih bingung, kalian bisa pelajari sendiri atau nyari referensi dari berbagai sumber, baik buku atau internet. Oke, daripada kalian bingung, kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke, soal itu nyuruh kita buat nyari nilai arus cabang. Nah, gimana sih cara pengerjaannya buat ngerjain soal itu? Nah, pertama, kalian pilih salah satu node sebagai titik acuan. Tadi kan kalian udah tahu tuh node itu kayak gimana. Nah, tapi ada yang lebih baik ketika kalian menentukan node. Pilihan node yang paling banyak berhubungan dengan sumber. Nah, kita tahu kalau misalnya di gambar itu, yang paling berhubungan dengan sumber itu adalah titik E. Maka dari itu kita tentukan titik E sebagai titik acuan. Selanjutnya kalian tentukan
tegangan acuan. Nah, kenapa tegangan acuan? Karena tegangan acuan ini merupakan parameter yang sebelumnya tidak diketahui. Seperti itu. Jadi untuk tegangan acuan pada soal ini adalah VE sama dengan 0 volt, VA sama dengan 12 volt, dan VC sama dengan 0 volt. Oke, langkah ketiga adalah kalian harus menentukan KCL. Apa itu KCL? KCL adalah singkatan dari Kirchhoff Current Law, di mana hukum Kirchhoff yang kita ketahui tadi diaplikasikan dalam soal ini. Jadi, buat KCL-nya pada setiap node ya, namun selain titik acuan. KCL di soal ini kita tentukan saja yaitu di B. Jadi, KCL-nya adalah I1 tambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Oke. Untuk langkah keempat, kita akan mengubah persamaan arus menjadi fungsi tegangan. Karena untuk perhitungan mengubah persamaan arus menjadi fungsi tegangan cukup memakan tempat, jadi teman-teman screenshot bagian ini dulu. Nah, telah kita ketahui bahwa persamaan arusnya adalah I1 tambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Nah, persamaan arus ini kita ubah menjadi fungsi tegangan. Teman-teman masih ingat kan hukum Ohm seperti apa? Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. Nah, untuk I sendiri adalah I sama dengan V per R. Namun, kita ubah fungsi tegangannya disesuaikan dengan gambar rangkaian yang ada di soal ini. Nah, sebagaimana dengan teori yang tadi, jadilah seperti ini untuk fungsi tegangannya. Tapi ini belum beres loh. Ini kita ubah lagi menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kenapa sih harus I1 VA ke VB? Nah, lihat di gambar. Arus 1 itu menunjukkan panah dari titik A menuju titik B. Begitupun dengan I2 dan I3. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kelima. Di langkah yang kelima, kita bertugas untuk menghitung tegangan setiap node selain titik acuan. Kita bisa menghitung dengan fungsi tegangan yang telah kita rubah sebelumnya, yaitu fungsi tegangan yang ini. Seperti yang telah terlihat di layar, kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu nilai VA 12 volt, VC 0 volt, dan VE 0 volt. Kenapa VE 0 volt? Karena VE merupakan node yang digunakan sebagai titik acuan. Nah, di sini kita bertugas untuk menghitung tegangan setiap node selain titik acuan. Satu-satunya node selain titik acuan adalah VB. Dan sekarang kita bertugas untuk mencari nilai VB. Kemudian persamaan itu kita hitung seperti perhitungan biasa yang sering kalian lakukan. Dan kita telah mendapatkan hasilnya, yaitu VB sama dengan 90/11 volt. Oke, sekarang tinggal langkah terakhir, yaitu mencari nilai arus cabang. Setelah kita ketahui nilai VB, yaitu dengan nilai 90/11 volt, kita masukkan nilai VB tersebut ke masing-masing persamaan. Yang pertama itu I1 sama dengan VA dikurangi VB per R1. Sebelumnya kita tahu bahwa VA dengan R1 sudah diketahui dan kita sekarang masukkan nilai VB-nya. Dan terlihat hasilnya yaitu 42/11 ampere. Begitupun dengan I2 dan I3. Nah, lebih lanjut kalian bisa lihat
nilai-nilai atau tulisan-tulisan yang ada di layar ini. Oke. Nah, setelah itu selesai. Dan akhirnya kita menemukan nilai arus masing-masing cabang. Nah, ini merupakan kesimpulan langkah-langkah pengerjaan yang telah kita lakukan selama menyelesaikan soal tadi. Kalian bisa screenshot, catat, baca, dan ulangi video ini berkali-kali. Oke, sekian dari saya, dan jangan pernah bosan untuk belajar.